digunakan apa namanya hukum kesebangunan dari segitiga gitu ya, perbandingannya yaitu 2 berbanding X, karena ini segitiganya sebangun ya, sama dengan 3 berbanding ini ya, X tambah Y. Kemudian dari situ didapatkan ini bentuknya benar ini, cuman karena di sini lupa memberikan nilai min 1 ya. Jadi kecepatannya itu kalau dalam hal ini dy dx-nya itu adalah min 1 meter per detik. Kenapa? Karena lajunya mendekati ya, bukan menjauhi. Nah, kalau mendekati itu biasanya negatif ini ya, lajunya, penurunan. Itu sehingga hasilnya harusnya dx dt itu min 2 meter per detik. Ya. Artinya apa? Makin mendekati dia, ya, makin mendekati tiang lampu, itu bayangannya itu berkurang dengan laju 2 meter per detik. Jadi panjang bayangannya itu makin pendek gitu artinya. Dengan laju pengurangan itu adalah 2 meter per detik, atau kalau kecepatan itu kecepatan min 2 meter per detik. Jadi itu ya. Jadi itu saja. Jadi di sini kekurangannya itu memberi tanda min di yang diketahui ya, kecepatan orang itu mendekati tiang lampu. Tapi bagaimana mengaitkan antara variabel X dan Y dengan konstanta ini sudah benar. Itu saja kesalahannya ya, kekurangannya. Nah, kemudian mencari turunan ke N. Nah, di sini mencari turunan ke N, ini jawabannya nilai mutlak nggak benar ini ya. Ini nilai mutlak itu nggak benar. Jadi polanya tidak seperti ini. Pola yang benar itu adalah ini turunannya ini punya pola mulai dari N2 dan seterusnya. Polanya adalah seperti ini. Jadi polanya itu adalah min 1 pangkat N min 1 kali 1 kali dan seterusnya kali 2N min 3 dikalikan X min 1 pangkat min N tambah setengah per 2 pangkat N. Nah, ini bisa kita tes misalkan rumus ini sudah benar atau tidak untuk turunan kedua. Gitu. Turunan kedua itu min 1 pangkat 2 min 1. Min 1 pangkat 1 kan. Ini min. N 2 pangkat N. 2 pangkat 2, 4. Nih. Kemudian yang ini 2N min 3. N-nya 2 kan. 2 kali 2 min 3. 2 kali 2 min 3, 1 kan. Jadi 1 tetap. X min 1 pangkat min 2 tambah setengah. Min 3 per 2. Jadi oke. Yang ini ya. Turunan ketiga juga bisa kita masukkan di sini. Turunan ketiga min 1 pangkat 2 ya. 1. Kemudian yang ini 2 pangkat 3, 8. Bagian ininya. Kemudian yang ini begitu 3 kan itu 1 kali, nah begitu 3 di sini 2 kali 3, 6 dikurangi 3, 3 kan, jadi 1 kali 3, 3. Hasilnya ini. X min 1 pangkat min 5 per 2. Min 5 per 2 itu adalah min 3 tambah setengah. Oke. Jadi rumus ini untuk N lebih besar sama dengan 2, dia mengikuti pola ini. Tapi pola ini tidak berlaku untuk yang N sama dengan 1. Jadi untuk N sama dengan 1 khusus dia seperti ini. Dan mulai berpola pada waktu N, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi itu harusnya seperti ini jawabannya ya. Itu untuk kelompok 1. Nanti itu juga untuk kelompok 6 ya, jawaban itu. Ada pertanyaan?
Tidak. Kalau gitu kita lanjut ke soal 2 ya. Soal 2 ini mencari turunan terhadap Y dari X. Nah, ini apa yang dikerjakan sudah benar gitu ya. Jadi mencari turunan ruas kiri dan ruas kanan diturunkan terhadap X dulu, kemudian gunakan aturan turunan. Ya, gunakan aturan turunan seperti ini. Saya nggak akan inikan lagi karena kalian udah bisa jawab ini ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan bentuk dy dx seperti ini. Jawabannya sudah benar. Nah, kemudian soal nomor 2. Tentukan dy jika diketahui x-nya begini, dx-nya diambil begini, y-nya 3, ini fungsinya ya. Jadi kita tahu bahwa dy itu sama dengan apa? F aksen x dx kan gitu. Di mana fx-nya ini. Ya tinggal kita cari saja turunan dari ini dulu. Ya. Turunan dari ini y sama dengan 3 sin x min 2. Tunggu. Y-nya saya lihat dulu soalnya. Pangkat 3 ini ada kurang di sini pantesan nih kok. Ini pangkat 3 ya. Di sini ada harusnya soalnya ini pangkat 3. Cos X ya. Cos X pangkat 3. Ini hilang ya. Jadi ini dikoreksi. Y, oh ini. Oh jadi ada 2 Y saya nggak lihat ya. DY, Y ini. Oke. Jadi DY-nya kalau begitu 3, jadi turunan dari ini ya, dicari turunannya. Oke, 3 kali ini dikalikan turunan yang di dalamnya. 3 cos X min 2 cos turunannya min sin. Jadi begini. Kemudian dari sini masukkan pi-nya ya. Oke, ini dalam derajat, kalau ini dalam radian nggak masalah, masukkan dengan dx ya. Oke, kemudian ganti nilai-nilainya, maka kita akan dapatkan dy sama dengan min 9. Oke. Kemudian nomor 3, mencari turunan ke n. Ini juga sudah dilakukan dengan benar gitu ya, sudah dapatkan polanya. N faktorial kali 1 min x pangkat. Oke, jadi ini sudah benar. Jadi kalau kita lihat di kelompok 2 udah benar ya. Cuman ini saja ini salah ketik, tapi udah dibenerin di bagian sininya. Oke, itu untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 ini juga nih ternyata kepikiran juga bahwa bentuk ini ternyata bisa dimudahkan jadi seperti ini. Kalau bentuk seperti ini bisa dinyatakan secara eksplisit ya. Kalau dia bisa dinyatakan secara eksplisit, cari turunannya menggunakan aturan eksplisit. Kemudian setelah itu diturunkan sekali lagi. Oke, nggak masalah walaupun bentuknya kelihatan beda. Tapi oke juga ini ya. Jadi karena yang lain nggak sempat mikirin untuk dibagi 3, kalau kelompok 3 ini sudah mikir, ini bisa disederhanakan menjadi bentuk seperti ini, sehingga turunannya pun bentuknya jadi lebih sederhana dan tidak perlu menggunakan aturan implisit ya mengerjakan ini kebetulan. Oke, nggak masalah, nggak ada yang salah. Nah kemudian yang berikutnya hampiran linear dari fungsi cos X ya, di titik X sama dengan pi per 2. Nah, kan kita punya formulanya ini kan. Jadi tinggal kita mencarikan aja bahwa fungsinya itu f aksen X-nya cos X, turunan dari cos kan min sin ya. Jadi tinggal gantikan saja
untuk A diambil A-nya sama dengan pi per 2. Jadi dari sini kita dapatkan ini, tinggal mengganti, maka kita dapatkan min X tambah pi per 2. Oke, ini udah benar. Kemudian tentang tangki air. Ini tangki air volume 1/3. Oke. Dalam hal ini diketahui tangki air begini, laju memasukkan air, jadi laju pertambahan volumenya diketahui 2 meter kubik per menit. Kemudian ditanya laju pertambahan tinggi. Jadi artinya kita menghubungkan antara volume dengan tinggi, gitu ya. Volume dengan tinggi. Nah, mulai dari diketahui ini. Kemudian volume tahu rumusnya seperti ini. Tapi karena ini volume tergantung dari jari-jari dan ketinggian volume air ya. Tapi karena di sini volume dan tinggi, jari-jari bisa diganti dengan ketinggian, dengan rasio, dengan perbandingan ya, bahwa jari-jari itu adalah setengah dari tinggi kalau kita lihat di sini, dua-duanya konstanta. Jadi jari-jari itu setengah tinggi, sehingga semua fungsi volume dijadikan sebagai fungsi dari ketinggian air ya. Nah, sehingga volumenya bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Oke, nggak masalah. Kemudian dari situ cari turunan terhadap T-nya. Cari turunan terhadap T, cuman di sini kebetulan di kelompok ini salah nuruninnya ya. Ini karena di sini H pangkat 3, ini turunannya harusnya 3H kuadrat ya. 3/12 V H kuadrat. Tapi di sini kelupaan 3-nya, jadi tetap 1/12 pi H kuadrat, 3-nya kelupaan. Sehingga hasilnya 8/3 pi harusnya 8/9 pi meter per menit. Meter per menit, karena di sini satuannya meter ya. Ini kesalahan waktu menurunkan ya. Tapi yang lain konsepnya udah benar gitu. Hanya karena kesalahan ini sehingga hasil akhirnya juga beda. Ini untuk kelompok 3 ya. Kelompok 4, cara menurunkan secara implisit sudah oke, sampai di turunan pertama ya. Hanya kemudian di turunan kedua mulai lupa. Di turunan kedua. Nah, di turunan kedua diperoleh dari turunan terhadap X dari turunan pertama. Oke, ini udah benar. Sampai di sini udah benar. Menggunakan aturan juga udah benar. Cuman Anda lupa bahwa Y-nya itu bukan konstanta ya. Y-nya adalah fungsi dari X. Sehingga turunan ini tidak lagi begini gitu. Ya pakai aturan rantai lagi seperti di sini gitu. Oke, ini kesalahan kelompok 4, menganggap Y-nya itu konstanta, salah itu ya. Ini kan yang kalian cari ini cuman ini saja yang diturunkan. Ya. Yang ini dianggap 0 turunannya kan gitu kelihatannya ini ya. Jadi ini kesalahannya di sini, menganggap Y itu sebagai konstanta. Sehingga ujung-ujungnya semua yang di bawahnya jadi salah. Itu kesalahan ya untuk kelompok 4. Kekeliruannya. Jadi ini masih tetap Anda anggap sebagai Y-nya yang ada di sini merupakan fungsi dari X. Sehingga kalau diturunkan tidak 0 ya. Yang ini. Kalau diturunkan terhadap X. Ya, untuk kelompok 4. Nomor 2, oke, ini sudah benar, tinggal menerapkan rumus yang di sini saja sebenarnya ya. Di mana f aksen X di A kan gitu. Fx-nya diberikan ini kan. Turunan dari ini kalau di f aksen X kan sama dengan K kali 1 tambah X pangkat K-1 kan gitu. Kemudian evaluasi dia di A kan gitu. Ini udah benar ya. Nomor 2 sudah benar untuk kelompok 4. Nomor 3 juga mengenai laju kubus, ini sudah benar ya.
Jadi apa yang dikerjakan sudah benar, sehingga nanti hasilnya 54 cm kubik per detik. Ini udah benar ya. Hanya bagian ini aja yang keliru waktu nomor 1 ya. Yaitu terutama pada waktu menurunkan yang kedua kali. Ini kelupaannya ini menganggap Y-nya sebagai konstanta. Salah itu. Itu untuk kelompok 4 ya. Kelompok 5 mencari turunan, mencari garis singgung ya. Mencari garis singgung dari fungsi ini di titik 2, min 2. Menurunkannya udah benar dari sini ya. Ini udah benar sampai dapat dy dx. Begitu memasukkan angka juga udah benar, tapi begitu jumlahin ini harusnya min 3 ya, negatif, tapi di sini ditulis 3. Harusnya min 3. Nah, karena di sini 3 jadi hasil berikutnya salah gitu. Jadi jawaban yang benar itu harusnya min 3x tambah 4. Y sama dengan min 3x tambah 4. Ini karena kesalahan di sini, jadi yang ini juga salah. Nomor 2. Oke, nomor 2 ini mencari hampiran dari nilai ini ya. Dimana kita tahu bahwa ini seharusnya apa? 1 tambah X pangkat K ya. Ini ngetiknya keliru. Ini harusnya 1 tambah X pangkat K. Didekati dengan pelinearan. Ini pendekatan linearnya adalah ini. Ya. Nah, kemudian dari kita ini sudah dianggap sudah diketahui jawabannya ini, tinggal menerapkan saja. Nah, kalau seperti itu ya kita tinggal 1 tambah X pangkat K, 1 tambah ini. Menyesuaikan aja rumusnya jadinya. Ini kan 1 ditambah X. X-nya berapa kalau gitu? 0,0002 kan gitu. K-nya berapa? 50, tinggal ganti aja. 1 ditambah 50 kali 0,0002. Itu pendekatannya. Kalau yang di sini kan 1,009. Artinya X-nya 0,009. K-nya berapa? Ini kan pangkat sepertiga, jadi K-nya itu sepertiga. Maka jawab pendekatannya adalah 1 tambah sepertiga kali 0,009. Coba kita lihat apakah sudah seperti itu. Nah, ini keliru nih. Nomor A ya. Yang ini sudah benar. Anda menghitung ulang gitu, tidak menggunakan rumus yang sudah dikasih gitu. Tapi nggak apa-apa, udah benar juga ini. Ya. Nomor B, ini Anda menghitung dari awal gitu. Tanpa memanfaatkan fungsi tanpa memanfaatkan informasi yang sudah dikasih tahu. Kan udah dikasih tahu ini kan. Tinggal pakai aja rumusnya. Tapi Anda kerja dari awal lagi, tapi udah benar juga gitu. Yang nomor B ya. Tapi yang nomor A kesalahannya itu adalah turunannya dy-nya itu kan ini harusnya kan. dy sama dengan turun f aksen x dx. F aksen x-nya ini dulu gitu. Jangan langsung diturunkan ini gitu. dy-nya 0. 0-nya dapat karena 1 pangkat 50 sama dengan 0. Bukan gitu ya. Diturunkan dulu kan, turunan dari X gitu. Ya. X pangkat 50 diturunkan dulu. Kemudian masukkan nilainya untuk X sama dengan 0 gitu kan gitu. Ya. Jadi kesalahannya di situ sehingga pendekatannya jadi 1 bukan 1 ya, karena di sini dy-nya harusnya sama dengan 0,1. Tuh. Kemudian mengenai logam membentuk lingkaran, ini jawaban sudah benar, saya oke. Yang ini sudah oke ya. Yang ini sudah oke. Jadi kalau kita lihat kesalahan di nomor 2A.
Kemudian sedikit salah di nomor 1 karena kesalahan di perhitungan di sini ya. Itu untuk kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 6 nomor 1 oke. Udah benar. Nomor 2 mencari pola ya. Nomor 2 salah. Jawabannya ini saya kasih jawabannya, nanti kalian kan tadi saya udah jelaskan, saya nggak mau menjelaskan 2 kali ya. Jadi untuk kelompok 6 kelihatannya belum berhasil menemukan pola. Ya. Nah, kalau mencari pola itu kalian jangan dikalikan langsung, lihat di ini kan apa? Dibikin dia, jangan langsung disederhanakan gitu. Kalau kalian sederhanakan langsung nanti polanya nggak kelihatan gitu. Ya. Jadi bentuknya itu di ini kan masih tetap disenaraikan gitu. Jadi jangan dimudahkan gitu. Dibuat sederhana. Jadi polanya nggak kelihatan nanti. Itu kekurangannya kalau misalkan langsung dimudahkan. Jadi jawaban nomor ini masih keliru, saya kasih kuncinya saja ya. Dicoba kalian pikir. Nomor 3. Yang nomor 2 tidak bisa jawab, tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi sudah saya jelaskan di jawaban kelompok 1 ya. Di kelompok 1 sudah ada. Dan kalian lihat jawaban kelompok 1 yang sudah saya bagikan di WA. Untuk kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 7 untuk soal nomor 1 oke, udah benar ya. Jadi cara menurunkan secara implisit sudah benar. Kemudian berikutnya mencari hampiran untuk DY juga sudah benar. Ya. Kemudian mencari pola juga sudah jadi kalian udah benar cara ngerjainnya. Jadi dibentuk dulu seperti ini, dilihat polanya sampai 3 ya. Kemudian dari situ dilihat pola yang ke N, disederhanakan sehingga ketemunya ini. Ini bagus nih. Jadi seperti itu harusnya ya. Jadi kalau mencari pola sebaiknya lakukan tahap seperti ini. Akan jauh lebih memudahkan dibanding langsung disederhanakan yang bagian sini. Ini untuk kelompok 7. Kelompok 8. Kelompok 8. Secara umum udah benar kelompok 8 ya. Penurunannya juga pada waktu menurunkan kedua kali masih menganggap bahwa Y merupakan fungsi dari X sehingga ketemu bentuk seperti ini. Ya. Kemudian nanti bentuknya jadinya seperti ini. Oke, sampai di sini juga udah oke, nggak usah disederhanakan ya. Yang penting cara mencarinya udah benar ini. Seperti ini. Artinya apa? Begitu ada Y aksennya diganti dengan Y aksen yang sudah ketemu sebelumnya gitu. Diganti dengan Y aksen ini sehingga bentuknya tidak ada lagi Y aksen di sini. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 juga sudah benar, kelompok 8 ya. Nomor 2 sudah benar. Kemudian nomor 3 juga sudah benar. Jadi ini sudah benar, oke. Ini kelompok 8 benar ya, bagus. Kelompok 9. Kelompok 9 di sini masih ada kekeliruan sedikit. Waktu dari sini menyederhanakan ini harusnya X ya, bukan Y ya, karena ini dibagi Y. Bagi Y semua, jadi Y-nya berkurang pangkatnya. Ya, berkurang. Tapi yang di sini bagi Y jadi 8X bukan 8Y. Nah, kemudian pada waktu menurunkan yang kedua, salah nih. Kenapa? Karena Anda menganggap bahwa Y-nya di sini bukan fungsi dari X, sehingga Anda anggap Y-nya konstanta gitu. Sehingga turunannya yang di sini dalam bentuk begini ini salah nih ya.
Demikian juga turunan di bawahnya dalam bentuk ini salah. Itu kekeliruannya karena Anda menganggap Y-nya suatu konstanta. Padahal dia bukan ya dalam asumsi. Nah, kemudian untuk soal nomor 2 sudah benar dikerjakan. Demikian juga untuk soal nomor 3. Oke, udah benar, bagus. Ya. Jadi hanya di soal nomor 1 kekeliruan pada waktu mencari turunan keduanya. Artinya mencari turunan yang berikutnya ya. Turunan dari turunan pertama. Kemudian tadi kelompok 9 ya? Ya. Kemudian kelompok 10 yang terakhir. Kelompok 10 nomor 1 benar ya. Jadi sudah benar perhitungannya juga. Kemudian soal nomor 2 menggunakan rumus yang sudah dikasih, tinggal menerapkan saja udah benar juga. Kemudian soal nomor 3 juga benar. Jadi 10 benar tanpa ada kesalahan. Oke, jadi itu komentar saya tentang tugas kelompok ya. Jadi untuk kelompok-kelompok yang masih ada keliru-keliru, coba kalian lihat jawaban dari kelompok yang benar ya, yang tadi sudah saya komentari. Nah, jadi itu mengenai tugas kelompok saya kira cukup. Nah, selanjutnya saya juga sudah memberikan di WA ya. Itu ada soal tambahan untuk responsi kali ini ada 10 soal tuh. 10 soal ya. Jadi masing-masing kelompok silakan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Soal nomor 1 kelompok 1, soal nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3 dan seterusnya. Saya kasih waktu berapa kira-kira mau ngerjainnya? Oke, 15 menit gitu ya. 15 menit biar kalian bisa leluasa untuk diskusi. Nah, kemudian kalau soal di kelompoknya udah bisa diselesaikan, kalian kerjain aja soal yang lain gitu. Selama 15 menit itu. Oke, jadi selama 15 menit ini ya saya ini dulu ya, kasih kalian untuk kerja dulu dengan kelompoknya. Nah, kemudian setelah itu nanti masing-masing kelompok akan menyajikan hasilnya seperti biasa. Oke, saya persilakan sekarang. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Perihal nomor 1 pakai 3. Nomor 1 pakai 3. Nomor 1 pakai 3, ya. Kenapa? Ya, itu kan cara kelompok 8 sama kelompok 3 kan beda ya, Pak ya? Kalau kelompok 3, yang ini ya? Y-nya kan dicoret ya, Pak ya? Tunggu. Pertanyaan saya, emang Y-nya boleh dicoret ya, Pak? Yang jadi pertanyaan saya, emang variabel Y-nya boleh dicoret ya, Pak? Yang row sendiri. Nah, kebetulan itu ya soal tunggu. Soal saya tunjukin dulu ya, lebih baik ya. Itu kebetulan sebenarnya bisa dimudahkan sebenarnya itu. Jadi kebetulan karena sama semua Y-nya ya. Jadi itu sebenarnya soal itu bisa dimudahkan. Kemudian kalau kelompok 3-nya kemudian bisa ketemu idenya seperti itu, nggak salah sebenarnya. Nah, walaupun jadi bentuknya jadi jauh lebih sederhana gitu. Halo? Halo, paham nggak kamu? Siapa nih namanya M. Dari ya? Daryl, Pak. Daryl, ya. Jadi kebetulan, ini kebetulan saja soalnya ini. Yang bikin soal juga kelihatannya nggak ngeh. Gitu. Bahwa itu sebenarnya bisa disederhanakan dulu. Terus yang jadi pertanyaan saya, kalau misalkan
Kalau misalkan Y-nya sama dengan 0, apa dia tetap bisa dicoret gitu? Kalau Y-nya sama dengan oh gitu. Ya 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 ya. Ya. Nah, itu kelemahan dari kelompok 3 ya, benar kamu. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, jadi salah jawabannya. Jadi tidak benar jawaban itu. Jadi pembagian dengan itu ini tidak benar seutuhnya. Oke, jadi sorry. Jadi Anda benar tuh. Oke. Jadi yang jawaban kelompok 3 itu masih artinya masih punya kelemahan jawaban itu. Jadi tidak benar seutuhnya. Oke, sorry saya ini kan. Oke, sudah clear, Daril? Sudah, Pak. Ya, Berarti nggak boleh dicoret ya, Pak? nggak boleh. Kecuali kalau diasumsikan Y-nya tidak sama dengan 0. Oke? Oke, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Jadi yang jawaban nomor 3, kelompok 3 tadi, tolong itu saya benarkan tapi saya lupa gitu. Lupa bahwa ada kemungkinan Y sama dengan 0. Jadi tidak boleh dimudahkan langsung seperti itu. Itu rumus itu hanya benar kalau Y-nya ya itu mesti ditambahkan itu tidak pernah nilainya sama dengan 0. Oke, jadi itu untuk kelompok 3. Jadi terima kasih Daril untuk mengingatkan saya ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak silakan kerja dulu ya.